Bab 19. Penulisan struktur kontrol. Tujuannya adalah mengetahui penggunaan struktur kontrol. Dapat membuat perintah if menggunakan ekspresi case. Mengontrol alur eksekusi PLSQL. Alur logika dari statement yang dijalankan dapat kita ubah dengan menggunakan perintah conditional if dan struktur kontrol perulangan. Sedangkan perintah if itu terdapat 3 macam. If then and if then else and if then else if and if. Menggunakan goto bagaimanapun tidak disarankan. Penggunaan goto digunakan berdasarkan penandaan dan pemberian label pada blok SQL. Perintah if, cara penulisannya if condition then. Berikutnya if then else. Ini adalah alur eksekusi if then else. If conditioning, jika true, maka then action including further if statement. Maka melanjutkan perintah jika benar. Kalau tidak benar, melanjutkan perintah untuk tidak benar. Misalkan ya, contohnya fungsi untuk mencari selisih bulan antara tanggal sekarang dengan tanggal pegawai mulai bekerja. Karena perbedaan dalam bulan, maka untuk mencari beberapa tahun pegawai sudah bekerja, hasilnya dibagi dengan 12. Selanjutnya adalah ini adalah perintah if then else. Alur if then else if. Alur perintah if then else if. Jika kondisi pertama false atau null, maka klausa else if akan memeriksa kondisi yang lain. Perintah if ini terdiri dari sejumlah klausa else if. Sedangkan klausa else diletakkan pada bagian yang terakhir. Ini adalah case, ekspresi case. Untuk menguji suatu variabel selektor di antara beberapa alternatif ekspresi. Nah, jika salah satu dari ekspresi memberikan nilai true, maka perintah case akan mengembalikan hasilnya. Selain itu juga terdapat for loops. For loops ini gunanya adalah untuk melooping beberapa kali pengulangan yang sudah diketahui. Variabel counter misalnya pada for loop ini dideklarasikan secara implisit, tidak perlu dideklarasikan. Counter hanya digunakan untuk menandai perulangan pada loop dan tidak didefinisikan di luar loop. Juga tidak menggunakan variabel counter sebagai target dari suatu penandaan. Selanjutnya adalah latihan soal beserta jawaban.